Awakening bukanlah merupakan proses anggun yang elegan yang seperti diasumsikan oleh banyak orang selama ini. Awakening tidak terjadi di kelas yoga, tempat ibadah, ataupun kelas-kelas spiritual. Awakening adalah proses brutal yang terjadi di saat-saat chaotic kehidupan, menyentuh dan mengubah persepsi kita di hampir segala aspek, men-trigger baik diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Kamu akan kehilangan orang-orang yang kamu kira selama ini adalah bagian dari hidup kamu. Kamu akan kehilangan pekerjaan yang kamu kira selama ini adalah passion kamu. Bahkan mungkin kehidupan yang selama ini sudah kamu bangun, yang kamu kira merupakan bagian dari dirimu. Semuanya adalah demi bangkitnya kesadaran akan diri sebenarnya, kesadaran akan realitas sebenarnya. Awakening seperti menyadari semua permainan yang terjadi di dunia ini, dan kamu kemudian tidak ingin lagi bermain atau terlibat di dalam sistem yang selama ini mengendalikan dan memperangkap jiwamu. Kamu bahkan merasa patah hati dengan semua sistem ilusi yang sibuk memainkan peranannya untuk mempengaruhi medan kesadaran kita. Tak terlihat, namun dapat dirasakan dan disadari. Ketika kamu disadarkan, tidak ada sistem dunia yang bisa berkuasa untuk mengendalikan jiwamu. Dan saya mengatakan ini bukan pada level ego. Jiwamu menyadari akan siapa dirinya, akan hadirnya percikan ilahi yang memang selalu ada, menyertai dan tidak pernah meninggalkan dirimu. Bahkan jiwa selalu merupakan bagian dari universal yang besar, bukan merupakan kerangka-kerangka kecil yang disematkan ke dalam sistem belief yang selama ini memenjarakan kita melalui dogma dan doktrin yang salah, yang membuat manusia merasa kecil, membuat manusia menjadi rakus dan sibuk bersaing sehingga tercerai-berai. Awakening menyadarkanmu bahwa kita lebih dari apa yang diajarkan pada kita selama ini, bahwa dirimu memiliki power yang sangat besar. Kemana kamu akan tujukan perhatianmu, disitulah realita tercipta. Ketika kita menyadari ini, kita akan melihat bahwa sistem dibangun selama ini dengan sengaja untuk mendistrak manusia dan membuat manusia merasa kecil serta menghambat manusia dari melihat ke dalam dirinya sendiri. Manusia terlalu sibuk dengan move on sehingga manusia lupa bagaimana caranya untuk move in. Sebenarnya tidak ada yang dapat mengendalikan kita tanpa persetujuan kita. Contohnya adalah apabila ketika kamu pergi ke dokter untuk berobat ataupun untuk diidentifikasi dan diberikan label oleh mereka, yang berarti kamu setuju untuk menyerahkan powermu dan ditempatkan ke dalam kriteria tertentu dengan membiarkan dan memberikan kepercayaan kepada authority untuk membatasi dirimu dan memberikan ilusi untuk mengetahui dirimu lebih dari dirimu mengenal dirimu sendiri, sehingga kamu bergantung kepada mereka. Bagaimana jika semua penyakit dapat disembuhkan dengan mengubah pola hidup dan mindset, mengubah program-program yang berjalan selama ini di dalam diri kita tanpa kita sadari. Freedom is our birthright, kecuali bagi mereka yang menempatkan diri di dalam mental victim ataupun tidak mau mengakui setiap pilihan yang diambil adalah sebagai bentuk kesadaran mereka. Free will adalah topik kompleks di mana para saintis lebih mempromosikan bahwa manusia tidak memiliki free will, di mana setiap pilihan didasarkan atas program yang berjalan di dalam diri setiap manusia. Karena free will bukan hal yang scientifically mudah untuk diukur. Apakah program tersebut dari orang tua, leluhur, ataupun society? Jika ini yang terjadi, maka manusia hanyalah media
yang menjalankan serangkaian program yang telah memiliki agenda yang pada akhirnya selalu mengarah kepada lingkaran generasional karmik yang tidak ada habisnya. Ini menempatkan manusia pada mental korban, ketidakberdayaan, dan bahwa manusia tidak memiliki pilihan untuk mengubah hidupnya, nasibnya, ataupun takdirnya, dan tidak memiliki kemerdekaan. Jika tidak ada free will, maka bagaimana kesadaran dapat berevolusi? Jika tidak karena free will dari perspektif kesadaran kita yang lebih tinggi untuk membuat pilihan-pilihan yang berbeda di dalam hidup kita secara lebih sadar. Dari perspektif yang lebih tinggi, kesadaran bukan hanya pencipta, tetapi juga ciptaan, dan kita sebagai wadah kesadaran yang tunggal terjerat dengan setiap aspek lain dari pengalaman sadar kita. Subconscious mind menciptakan at least 95% dari realita kita di luar kesadaran kita. Ini seolah-olah memperingatkan bahwa kita adalah korban di dalam realita kita sendiri. Jika kita tidak pernah mengenali shadow kita sendiri yang menjadi dasar pola pikir dan sistem belief yang berada di balik hampir setiap skenario pengambilan keputusan yang mengendalikan tindakan kita, maka kita tidak memiliki kendali atas apa yang kita alami. Kita dapat melihat free will sebagai jembatan antara subconscious dan conscious mind yang menuntun kita untuk melakukan eksekusi strategi baru dalam pengambilan keputusan untuk dapat mengubah identitas dan realitas secara komplit. Namun, bagaimana dengan conscious mind yang merupakan 5% kesadaran yang kita miliki yang dapat mengesampingkan naskah, program, batasan, dan segala hal yang kita pikir, membajak kemampuan kita untuk mengalami realitas yang berbeda. Free will terjadi di saat kita membuat pilihan. Selanjutnya, semua berjalan secara otomatis. Kita tidak pernah belajar, atau banyak yang tidak pernah mengetahui hal ini, bahwa semua yang diajarkan kepada kita menciptakan niat, mentalitas, sistem kepercayaan, dan prinsip kita saat ini. Inilah yang mengatur hidup kita. Artinya, skenario kehidupan kita saat ini merupakan pengalaman yang dibentuk oleh orang lain dan faktor lain yang bersifat secara eksternal. Oleh karena itu, jika kesadaran kita melekat pada faktor yang bersifat eksternal, maka apa yang dianggap saat ini sebagai kehendak bebas hanyalah ilusi conditional free will. Karena ini bukanlah hakikat sejati dari free will itu sendiri. Hal ini memperkuat posisi manusia ke dalam posisi mental korban, di mana manusia memilih untuk tidak melihat bahwa ada kemampuan untuk mengakses potensi di luar pola fisik di alam energetik, di mana semua kemungkinan ada. Dan sebenarnya hal-hal yang mungkin tidak ingin kalian percayai diciptakan oleh kehendak bebas, pastilah diciptakan dari tempat kehendak bebas yang lebih tinggi dengan secara sesama, sehingga kita memiliki pola ideal untuk mempelajari cara menjalankan kehendak bebas kita melalui pengalaman fisik kita. Nah, kehendak bebas adalah kemampuan untuk melihat di luar konsekuensi ruang dan waktu, melihat melampaui kotak pikiran dan melampaui konstruksi apapun yang pernah ditanamkan di medan kesadaran kita, yang melampaui program generasi, predisposisi genetik, dan apapun yang secara tidak sadar menyusup dan tidak dapat kita kendalikan. Mari kita memikirkan apa yang saat ini ada di medan kesadaran kita, yang kita rasa tidak dapat kita kendalikan. Perasaan kurang kendali ini menyebabkan beberapa luka terdalam yang kita ciptakan di dalam jiwa kita sendiri.
Luka inilah yang menciptakan terputusnya hubungan antara kesadaran kita yang menghambat kita untuk mencapai potensi, pertumbuhan, dan tujuan sejati kita. Apapun yang kita rasa tidak dapat dikendalikan adalah sesuatu yang belum kita pelajari untuk melihat pelajaran yang lebih mendalam. Maka pahamilah bahwa perasaan-perasaan yang membuat kita tidak berdaya dan menjadi korban berarti kita menghalangi diri kita sendiri untuk mengalami tempat pemberdayaan yang terdalam. Kita memiliki kemampuan untuk memilih persepsi kita yang merupakan jenis respons yang baru yang berpotensi mengesampingkan umpan balik negatif yang diciptakan oleh ego, seluruh masa lalu kita, dan semua kondisi yang terjadi sebelum momen saat ini. Apa yang sekarang dapat kita alami adalah dualitas antara rasa takut dan harga diri yang rendah ataupun cinta yang mungkin tidak selalu dilihat oleh mereka yang tidak percaya pada kehendak bebas sebagai kebenaran murni dari pengalaman kita. Jadi, cara kita mengalami realitas bukan sekedar seperti kendaraan yang mengamati realitas dari layar mata kita. Kita secara energetik juga berinvestasi di dalam setiap hal yang akhirnya tercipta dalam realitas kita. Ini mengaktifkan simulasi. Kita tidak mengalami realitas seperti robot yang memainkan skenario yang telah ditulis untuk kita. Gagasan bahwa tidak adanya kehendak bebas secara harfiah ini menghapus keilahian dari pengalaman itu sendiri. Karena secara energetik kita harus berinvestasi untuk mengalami kehendak kita sendiri. Kontrak jiwa kita untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi karena pengalaman ini, dan tidak dibiarkan merasa terjebak di realita ini karena kesulitan untuk memahami bahwa kita tidak memiliki kehendak ataupun kemampuan untuk menavigasi pengalaman secara bebas. Free will tidak hanya bergantung pada apa yang kita pilih untuk lakukan dengan realitas kita atau dunia secara keseluruhan, melainkan bagaimana kita memilih untuk mengalami dan menginternalisasi pengalaman tersebut. Jika kita mempersepsikan realitas hanya melalui lensa mental, segala sesuatu akan tampak sebagai refleksi dari bentuk tetap yang hanya kita amati, dan kita tidak memiliki daya untuk berinteraksi secara sadar. Ini adalah realitas di mana kita hanya melihat pantulan sebagai sosok ciptaan kesadaran tanpa menyadari bahwa kita adalah pencipta pengalaman ini untuk diri kita sendiri. Dan melalui terlibat secara energetik, kita memilih untuk tidak menganggap diri kita yang berada di dimensi ketiga sebagai avatar yang terbatas, tetapi kita benar-benar menghidupkan bayangan tersebut dengan melibatkan diri kita dalam cara dimensi yang lebih tinggi. Kehendak bebas hidup dalam kemampuan kita untuk memilih dengan penuh kasih, untuk melihat dan berpikir out of the box, untuk merasakan secara temporary kemungkinan yang mewujudkan perspektif apapun di luar diri kita. Kita tidak perlu terpaku pada sebuah teori, batasan, ataupun sistem kepercayaan yang tetap. Segala sesuatu dilihat dalam spektrum sementara, karena pada akhirnya itulah agenda yang harus dialami oleh kesadaran, yaitu fleksibilitas, fluiditas, dan cinta melalui integrasi semua perspektif yang berbeda dalam realitas yang terungkap bagi mereka yang percaya bahwa mereka benar-benar memiliki kehendak bebas dalam pengalamannya. Free will akan benar-benar menegaskan dirinya melalui pengalaman kasih yang terus berkembang dan peluang-peluang baru yang akan terus membiarkan kesadaran
untuk berevolusi melalui kesadaran kita sendiri, yang menunjukkan bahwa kebangkitan merupakan prioritas utama di dalam kehidupan melalui evolusi kesadaran.